Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan hasil project final Dreamfood kami untuk memenuhi tugas akhir semester genap dari mata kuliah pemrograman visual. Game yang kami buat bernama Penyelamat Bumi. Sebelumnya perkenalkan, saya Selvianisa Cahyamukti yang akan menjelaskan codingan part 1. Selanjutnya yang akan menjelaskan codingan part 2 serta yang akan mendemonstrasikan game ini yaitu Kurnia Indah Nur Cahyani. Terakhir, Frisca Aura Salsabila yang akan menjelaskan codingan part 3 serta yang akan menutup presentasi ini. Nah, pertama-tama kami akan menunjukkan demo dari game ini. Dipersilahkan kepada Kurnia Indah Nur Cahyani yang akan mendemonstrasikan game ini. Ya, saya akan mempresentasikan codingan part 1. Codingan yang akan saya jelaskan yaitu dunia, not page, kemudian mobil, play again, dan yang terakhir adalah quit. Pertama, saya akan menunjukkan codingan dari dunia yang berisikan cara membuat variabel counter. Variabel counter ini yang nantinya akan dibuat untuk membuat skor. Kemudian ada public dunia. Public dunia ini berisikan ukuran untuk backgroundnya. Kemudian objek-objek apa saja yang akan ditaruh pada gamenya nanti. Ukurannya yang dipakai yaitu panjang 800, lebarnya 500, dan ukuran 1/1 piksel. Dalam word dunia ini berisi objek tembak, add gun, terus prepare-nya berisikan private void prepare yang di dalamnya terdapat objek jalan, mobil, background, serta counternya. Kemudian ada public void tambah yang ini digunakan untuk membuat penambahan nilai saat virus tembak, yaitu 1 poin. Berikut adalah codingannya. Untuk public void act, perlakuan yang akan dipakai di dunia ini yaitu membuat virus muncul secara random. Virus akan muncul secara random jika kita menggunakan fungsi breakpoint. Kemudian ada public void add gun untuk tembaknya nanti, untuk membuat metode gunnya nanti. Kemudian codingan dari not page berisi seperti berikut.
berisi skenario game dan tombol untuk kembali ke homepage. Public note page-nya kita buat ukurannya sama seperti background di dunia yang tadi. Kemudian prepare ini berisi objek-objek yang akan diisikan di public note page-nya. Isinya yaitu tombol back yang diletakkan pada koordinat X 400 dan Y-nya 450. Tombol back ini yang intinya jika kita mengekliknya, maka kita akan kembali dari game. Kemudian di aktornya ada mobil. Untuk mobil ini codingannya seperti berikut. GIF image ini digunakan untuk memanggil GIF yang ada pada folder kita. Kemudian public void add ini untuk perlakuan pada mobil tersebut agar mobil tersebut bisa berjalan. Jika virus menabrak mobil, maka virus akan hilang. Berikut adalah codingannya untuk membuat gamenya tersebut lebih hidup, maka kita menggunakan soundtracknya itu ketika virusnya ditembak atau menabrak mobil, maka akan bunyi seperti bom. Kemudian public mobil ini untuk mengaktifkan GIF-nya, dan public void control keyword yang digunakan untuk kondisi yang membuat mobil bisa bergerak maju mundur. Berikut codingannya. SK down right, SK down left. Untuk right ini berarti bergerak maju, untuk left-nya ini berarti untuk bergerak mundur. Sesuai garis grafiknya, jika ke kanan berarti positif, jika ke kiri berarti negatif. Kemudian untuk play-nya ini berupa tombol. Public void add-nya untuk perlakuannya berikut adalah fungsi codingannya, yang jika ditekan atau diklik maka akan membawakan kita ke game tersebut. Kemudian ada tombol play again yang membuat kondisi yang bisa digunakan bila kelas ini dipilih. Jadi jika tombol play again ini diklik, maka akan membawa kita ke game itu lagi. Jadi ketika kita ingin main lagi, kita bisa menggunakan tombol play again-nya. Dan yang terakhir yaitu quit. Untuk quit ini codingannya seperti ini. Public void add-nya untuk perlakuannya berfungsi untuk membuat kondisi yang digunakan bila kelas ini dipanggil. Jadi ketika kita mengklik tombol quit, maka otomatis game tersebut akan keluar. Ya, itu saja codingan part 1 dari saya. Codingan part 2 yang akan dijelaskan oleh Kurnia Indah Nur Cahyani. Perkenalkan, saya Kurnia Indah Nur Cahyani. Saya akan menjelaskan codingan part 2. Di Word ada Word homepage. Ini merupakan ukuran dari Word homepage. Lalu di private void prepare terdapat aktor-aktor yang terdapat pada Word homepage, yaitu ada play dan petunjuk. Lalu di Word over page, ini merupakan ukuran dari Word over page. Lalu di private void prepare terdapat aktor-aktor yang terdapat pada Word over page, yaitu play again, quit, dan game over. Lalu ada show text. Lalu di Word win page,
merupakan ukuran dari word WinPage. Lalu ada Fight Fight Prepare, ada aktor yang terdapat pada word WinPage, ada Play Again, Quit, dan aktor Win. Lalu untuk aktor ada background. Nah, background ini digunakan untuk menjadi latar belakang dari aktor counter. Ini merupakan ukuran dari aktor background. Lalu ada aktor counter. Nah, di aktor counter ini kita mendapatkan codingan langsung dari Greenfoot ini sendiri. Lalu ada tambahan dari public counter string prefix. Ini digunakan untuk mengatur ukuran teks pada aktor counter. Lalu ada public void x, ini untuk mendapatkan nilai dari variable value. Lalu ada public void x in score, ini digunakan untuk memperbarui kondisi skor. Lalu jika skor atau target sudah mencapai 50, maka Greenfoot otomatis akan langsung menuju ke word WinPage. Berarti permainan selesai dan pemain sudah menang. Lalu di private void update image ini digunakan untuk menampilkan skor saat bermain. Lalu ada aktor game over. Nah, di aktor game over ini tidak ada codingan khusus. Lalu ada aktor virus. Nah, di public void destroy ini digunakan untuk memanggil metode ledakan dari explosion dan membuat virus menjadi hilang. Lalu ada public virus. Nah, ada speed greenfoot.getRandomNumber 2+1 ini digunakan untuk mendapatkan kecepatan dari aktor virus ini sendiri. Lalu ini digunakan untuk ukuran si virus. Lalu ada public void x, ada set location, ini untuk mengatur lokasi virus. Dan apabila virus sudah melewati aktor mobil, maka permainan selesai dan Greenfoot menuju ke word overpage dan permainan sudah selesai. Lalu ada aktor win. Nah, di aktor win ini tidak terdapat codingan khusus. Di sini aku mau mulai penjelasan tentang coding game ini dari penjelasan teman aku sebelumnya. Nah, di sini aku langsung aja ya. Kita langsung ke gun. Nah, di gun ini, jadi gun ini tuh yang jadi seolah-olah peluru tadi ya buat ngebunuh virusnya itu. Nah, dari public class gun extend actor, berarti dia ada di kelas actor. Terus kemudian di sini aku coba buat ngehubungin antara gun dan juga counter. Nah, seperti ini jadinya. Terus kemudian kan kalau dari gun itu kan aku buatnya dari gambar pribadi. Nah, jadi untuk menyesuaikan gambar itu dengan kebutuhan aku di game, kebutuhan kita di game, jadi kita men-setting ukurannya seperti ini. Jadi masing-masing panjang dan lebarnya itu kita minus 350. Lanjut di public void x atau action ini. Nah, di sini tuh ada dua kondisi. Ya, kondisi pertama itu ini membuat mouse-nya itu bergerak gun itu mengikuti gitu loh. Jadi gun ini bakalan mengikuti kemanapun mouse-nya itu bergerak seperti itu. Nah, seperti terus ini tuh kondisinya. Lanjut di sini tuh
aku juga buat kondisi dimana kalau misalnya virusnya itu diklik menggunakan mouse, nanti virus itu menjadi meledak gitu loh, dan nanti akan hilang. Nah, itu sebelumnya kita panggil dulu dari kelas virus ini, kemudian kita buat kondisi if virus tidak sama dengan 0 maka virus destroy. Nah, destroy ini udah dibuat di metode kelas lain, subkelas lain. Terus di sini kita panggil lagi. Terus ini tambah ini gunanya untuk kalau misalnya kita ngeklik satu virus dan kena, nah itu nanti poin kita akan bertambah 1. Terus untuk ini green food place sound bomb ini buat nambahin efek suara. Jadi kalau misalnya virusnya itu diklik kayak ada suara tadi tuh yang menggelegar, itu asalnya dari sini. Terus kita lanjut ke explosion. Explosion ini tuh yang tadi tuh kalau misalnya kita ngeklik dari virusnya, itu kita langsung kayak virusnya itu kayak langsung meledak gitu loh. Jadi kayak ada efek gambar yang membesar dan mengecil itu, jadi ibaratnya virusnya itu meledak lah gitu. Nah, itu kita pakainya dari explosion ini teman-teman. Jadi ini kita public class explosion extend actor. Terus di sini kita buat, di sini ya saya menggunakan array ya teman-teman, karena emang array ini kan merupakan berisi data-data yang sejenis. Terus juga ini bisa menjadi memori yang bersifat statis gitu loh. Jadi akan sangat baik kalau kita menggunakan array dalam pengaplikasian game ini. Terus juga apalagi kan array ini dia dieksekusinya itu secara berurutan atau terstruktur. Nah, ini jadi nanti kita buat itu seperti ini ya teman-teman codingnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Nih, ini persiapan untuk membuat gambarnya itu. Nah, terus ini juga seperti itu teman-teman. Terus nanti kita panggil ini initialize image sama set image tuh. Terus kita lanjut ke back. Back ini tuh tombol ya teman-teman. Jadi tombol back ini nanti tuh akan muncul di bagian note page. Jadi di note page itu kan berisi skenario tuh. Nah, berisi skenario. Kalau kita udah baca skenarionya atau petunjuk dari gamenya itu sendiri, nanti kita akan kembali. Nah, itu menggunakan ini back ini. Jadi ini merupakan codingannya. Jadi kondisi-kondisi yang ada di dalam back itu seperti ini. Nah, ini nanti kan kalau kita misalnya ngeklik back ini, nanti kita akan kembali ke homepage. Homepage itu yang page yang paling pertama itu yang kita temuin. Nah, terus lanjut ke petunjuk. Petunjuk ini juga sama seperti back. Jadi seperti back. Jadi dia itu berisi tombol yang tapi letaknya ini dia ada di homepage. Jadi kan di homepage itu ada tombol play sama ada tombol petunjuk. Jadi sebelum kita memulai game, kita alangkah lebih baiknya membaca petunjuknya dulu. Nah, itu kita ngeklik dari si tombol petunjuk ini. Jadi ini sama sih, kurang lebih sama seperti back, cuma nambahin tombol-tombol doang. Nah, ini kan kalau misalnya kita klik, nanti kita akan dibawa ke note page itu. Oke, lanjut jalan. Jalan ini nggak ada coding apa-apa ya teman-teman, soalnya jalan itu aku buat untuk aku langsung add object di wordnya. Jadi di sini nggak ada coding apa-apa, nggak ngaruh juga gitu. Jadi aku cuma pakai buat gambarnya aja biar bisa membentuk jalan gitu. Oke, udah selesai ya teman-teman, udah semua nih dijelasin. Jadi ya seperti itu game hasil karya dari kami bertiga. Emang cukup sederhana ya teman-teman, karena emang kita juga baru berkenalan dengan Java, baru aja berkenalan dengan Java, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Jadi emang harus benar-benar ekstra gitu loh mencari dari referensi lain selain dari perkuliahan. Nah, mungkin kita mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya dalam penyampaian kita juga masih kurang atau masih membingungkan, juga kalau dari segi gamenya atau codingnya juga masih
terbilang masih ribet ya. Mungkin ada yang bisa lebih simple dari ini, cuma emang ya kami sudah berusaha semaksimal kami. Jadi oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton video ini, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman, presentasi dan demo game hasil karya kami untuk melengkapi tugas final project dari mata kuliah pemrograman visual. Dan akhir kata mungkin saya akan mengutip sebuah kutipan yang gak asing, itu terhormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.